secara tidak langsung dalam bentuk tulisan yang mudah dilakukan, baik dari jarak jauh maupun jarak dekat untuk menyampaikan informasi oleh suatu pihak ke pihak lain. Oke, kita lanjut saja. Fungsi surat, salah satunya media komunikasi. Bisa dilihat ya di share screen Mbak, fungsi surat. Kita langsung saja ke jenis-jenis surat resmi. Nah, untuk surat biasanya itu surat resmi yang akan Himafi keluarkan itu biasanya surat permohonan peminjaman barang atau surat permohonan pemateri atau surat undangan kepada dosen atau DPLK ataupun undangan dari ke organisasi lain. Nah, ini jenis-jenis surat resmi yang Mbak cari di Google ya. Surat keputusan, misalnya surat kuasa, surat perintah, surat pengantar, surat edaran. Ini ada surat permohonan dan surat undangan. Oke, di sini sebenarnya Mbak mau membahas secara lebih dalam mengenai bagian-bagian surat resmi. Nah, untuk bagian-bagian surat resmi itu ada 11. Namun yang bagian nomor 11 ini, yang tembusan, kita itu tidak pernah memakai tembusan. Jadi, untuk surat resmi itu langsung disampaikan ke orang yang bersangkutan. Jadi, tidak ada tembusan ke orang lain begitu. Jadi, kita bahas satu persatu dulu. Apakah penjelasan Mbak terlalu cepat? Kita santai saja ya adik-adik. Oke, yang pertama, mana ini? Nah, yang pertama itu bagian-bagian surat, yaitu kop surat atau kepala surat. Nah, kop surat itu yang paling atas ya. Kalau di surat itu, surat resmi, yang paling atas. Nah, komponen-komponennya, nama lembaga pengirim, logo, setelah itu alamat, ada nomor telepon. Nah, kalau kode pos dan alamat email itu jika ada. Kalau tidak ada juga tidak jadi masalah. Ini bisa dilihat, Mbak kasih contoh kop surat yang sering dipakai untuk kegiatan Hima. Jadi di sini ada kementerian kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu ada UNIP, ada fakultas, ada himpunan, dan ada panitia. Jadi kalau untuk kop surat itu, untuk lembaga pengirim, dibuat dari lembaga yang paling kecil, lembaga yang menyelenggarakan. Jadi panitia pelaksana terlebih dahulu, setelah itu himpunan, fakultas, universitas, dan kementerian. Untuk kop surat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Oke, sepertinya tidak ada. Oke, nomor 2 itu nomor surat. Nah, bisa dilihat di slide Mbak itu, penulisan nomor surat itu berguna untuk yang pertama, memudahkan dalam pengarsipan. Yang kedua, memudahkan dalam mencarinya kembali. Yang ketiga, mengetahui banyaknya surat yang keluar. Yang keempat, bahan rujukan dalam surat menyurat tahap berikutnya. Nah, jadi kan tugas Mbak itu untuk mengarsipkan surat kan. Jadi ada surat keluar dan ada surat masuk. Nah, cara menulis atau mengarsipkan surat itu dari nomor suratnya. Misalnya itu nanti Mbak tulis surat masuk. Nah, jadi nomor suratnya yang ditulis dalam surat masuk. Begitupun surat keluar. Setelah itu lazimnya nomor surat berisikan yang pertama nomor urut. Nomor urut surat misalnya kalau misalnya nomor surat itu tuh surat keberapa yang keluar misalnya. Jadi nomor urut ke-1 dibuat. Setelah itu kode surat. Ini sebenarnya tuh untuk surat resmi biasa, untuk surat resmi kedinasan biasanya. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan organisasi, jadi itu kita buat panitia yang paling bawah yang melaksanakan kegiatan. Jadi yang pertama itu panitia pelaksana, setelah itu Himafi, FKIP, KBM, UNIP. Nah, setelah itu baru angka bulan dan angka tahun. Ini angka bulan dan 2021 itu angka tahun. Untuk nomor surat, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nomor 3. Tanggal surat. Untuk tanggal surat ini ditulis sejajar dengan nomor surat ya. Jadi nama tempat, sebenarnya itu nama tempat itu mendahului tanggal surat. Namun kalau untuk surat resmi itu kan sudah ada
tempat di kop surat. Jadi tidak perlu mencantumkan tempat tanggal. Nah, misalnya ini Bengkulu, 20 Juli 2021. Yang di atas ini untuk surat yang tidak ada kopnya, misalnya surat lamaran, pekerjaan atau apa itu yang lain yang tidak ada kop surat. Nah, tapi untuk surat kita, misalnya surat organisasi Himafi yang ada kop suratnya, jadi langsung saja ditulis tanggal. Tidak perlu Bengkulu ini, tidak perlu. Jadi langsung 17 Agustus 2021 yang ditulis sejajar dengan nomor surat. Nanti Mbak kasih contoh suratnya. Setelah itu, hal-hal lain yang harus diperhatikan saat kita membuat tanggal surat. Yang pertama, nama bulan ditulis dengan huruf secara lengkap. Jadi kalau bulan itu tidak boleh pakai angka. Bolehnya ditulis bulan Agustus atau Juli atau Januari. Nomor 2, angka tahun tidak boleh disingkat. Jadi sejelas-jelasnya 2021, tidak boleh 21 saja. Nomor 3, pada akhir baris tidak dibubuhi tanda titik. Oke, untuk tanggal surat apakah ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Mana ini? Nomor 4, lampiran. Lampiran itu kan artinya itu menyertakan sesuatu. Biasanya itu lampiran kalau untuk kegiatan hima, itu draft acara. Ataupun kalau misalnya surat peminjaman barang, itu lampirannya tabel barang yang ingin kita pinjam. Jadi misalnya contohnya, kalau di lampiran itu kan di bawah nomor itu kan. Kalau nanti di dalam surat, jadi nomor dulu baru lampiran. Nah, lampiran itu dibuat 3 helai, contoh 2 dibuat 1 berkas, contoh 3 dibuat 2 lembar atau 1 lembar atau 10 lembar. Lanjut. Setelah itu hal atau perihal surat. Nah ini kalau tidak salah Mbak, kemarin pas pelatihan sama Kak Denis itu hal salah ya, kata Kak Denis. Jadi perihal katanya, sebenarnya itu hal atau perihal tidak jadi masalah. Hal tidak apa-apa, perihal juga tidak apa-apa. Jadi cara penulisan hal atau perihal surat itu yang pertama, harus ditulis dengan singkat, jelas, dan menarik. Yang kedua, berwujud kata atau frase, bukan kalimat. Yang ketiga, huruf pertama pada setiap kata harus ditulis huruf kapital. Nah, ini contohnya Mbak, kasih contoh ini ada 3. Yang pertama misalnya hal atau perihalnya, undangan rapat panitia. Yang kedua, undangan pembukaan acara. Yang ketiga, permohonan menjadi pemateri. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan adik-adik atau panitia? Kalau tidak ada, belum, Mbak. Oke, kita lanjut. Ini dicatat ya. Nanti ada praktek buat surat. Nomor 6 itu alamat. Nah, untuk alamat ini sebenarnya untuk surat dinas, kalau Mbak cari di Google itu, surat dinas itu lain-lain. Nah, karena kita surat organisasi, jadi alamat itu lebih banyak dibuat di tempat saja. Karena kan kita tidak mengetahui tempat, misalnya dosen, jadi dosen itu kan kadang ada di sini, ada di situ, jadi dibuat di tempat. Atau kalau misal kita tahu alamat lengkapnya, boleh ditulis. Jadi di sini alamat surat itu ditulis tanpa diakhiri tanda baca apapun, jadi tidak boleh dikasih tanda titik, atau tidak boleh dikasih tanda koma, dan sebagainya. Nomor 2, alamat dalam berturut-turut menyebutkan nama orang atau jabatan, nama jalan dan nomor rumah gedung, nama kota. Nah ini untuk kalau kita tahu alamat spesifik tempat yang kita tuju, orang yang kita tuju. Tapi kalau tidak tahu ya sudah, tulis di tempat saja. Setelah itu nomor 3, nama orang ditulis lengkap dan cermat. Nomor 4, nama orang atau jabatan ditulis dengan huruf kapital pada awal setiap unsur nama itu. Nah, di depan nama orang itu atau jabatan ditulis ungkapan yang terhormat atau YTH titik. Nah, seperti contoh ini ada 2 contoh. Misalnya kalau kita tidak tahu nama lengkap bapak itu atau ibu itu, boleh kita tuliskan saja jabatannya.
Jadi misalnya yang terhormat titik jabatan Bapak itu adalah Kasubag. Jadi Kasubag TURTP FKIP Unip di tempat. Nah, misalnya yang terhormat Dekan FKIP Unip di tempat. Atau kalau misalnya kita mau menuliskan nama lengkap Bapak Dekan, tidak perlu dibuat dekan ini. Dekan yang di depan ini tidak perlu dibuat. Jadi langsung yang terhormat titik Bapak Alexson MPD. Jadi kalau kita mau tulis namanya, kita tulis nama saja. Kalau mau tulis jabatannya, jabatannya saja. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh, salam pembuka. Nah, salam pembuka ini berfungsi sebagai penghormatan kepada pihak yang kita tuju. Nah, salam pembuka yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah huruf awal salam pembuka itu ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua itu huruf awalnya huruf kecil. Jadi misalnya kalau kita buat salam pembuka itu dengan hormat, jadi D ini harus huruf kapital, hormatnya hanya harus huruf kecil, tidak boleh huruf kapital juga. Jadi yang di awal saja yang huruf kapital. Setelah itu penulisan salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Dengan hormat, koma. Nah biasanya ada beberapa surat di beberapa organisasi itu suratnya ada yang pembukaannya Assalamualaikum. Jadi ada di atas dengan hormat itu dibuatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu tidak jadi masalah kalau mau dibuat Assalamualaikum. Namun salam pembuka yang lebih formal, karena kan kita tidak tahu yang lebih formal lah pokoknya. Jadi dengan hormat saja begitu. Dengan hormat, koma, baru isi suratnya. Oke, lanjut. Nomor 8, kita bahas isi surat. Nah, untuk isi surat, yang pertama, isi surat itu pada umumnya terdiri atas 3 hal, yaitu pembukaan, isi yang sesungguhnya, dan penutup. Nah, untuk pembukaan itu berguna untuk mengantar dan menarik perhatian pembaca terhadap pokok surat kita. Nah, misalnya, sehubungan akan dilaksanakannya, setelah itu dengan ini kami beritahukan atau contoh-contoh yang lain yang mengantarkan surat. Nah, itu adalah pembuka sebenarnya, pembuka isi surat kita. Nah, baru setelah pembuka itu ada isi surat yang sesungguhnya. Nah, isi surat itu adalah maksud yang ingin kita sampaikan di surat itu. Nah, jadi lanjutan dari pembukaan. Contohnya ini, dilaksanakannya kegiatan ini pada, misalnya di bawahnya itu ada hari, itu waktu, hari, tanggal, waktu, tempat, dan lain-lain. Nah, itu adalah isi surat yang sesungguhnya. Setelah itu lanjut. Setelah itu ada penutup surat. Nah, penutup surat itu adalah kesimpulan yang berfungsi sebagai kunci isi surat. Nah, pada umumnya penutup ini berisi ucapan terima kasih terhadap semua hal yang dikemukakan dalam isi surat atau harapan. Nah, misalnya atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Atau kami harapkan Bapak dapat menghadiri acara kami. Jadi atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Gitu. Atau ini ada satu lagi, mudah-mudahan keterangan yang kami sampaikan di atas berguna bagi saudara. Lanjut. Sebelum Mbak jelaskan salam penutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Yang kesembilan adalah salam penutup. Nah, untuk salam penutup ini terdiri atas nama jabatan, tanda tangan, nama terang, nomor kepegawaian. Salam penutup ini diketik berjarak 2 baris dari kalimat penutup. Contohnya, salam penutup ini hormat kami ini, nah, yang dimaksud dengan salam penutup. Tadi salam pembuka kan dengan hormat, jadi kita tutup dengan hormat kami. Hormat tuh hanya besar, kaminya, K-nya kecil. Jadi hormat kami, koma, kalau misalnya di surat organisasi itu ada sekretaris di sebelah kanan, ada bupati di sebelah kiri, atau ada koordinator prodi di sini. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan tanda tangan untuk suratnya. Setelah salam penutup, oke, berarti setelah salam penutup udah selesai bagian-bagian surat. Setelah bagian-bagian surat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Nanti kita langsung praktek ya setelah ini ya. Bertanya, Mbak. Oke, silakan. Nama saya dulu ya. Nama saya Ilham Muhammad Nur, izin bertanya. Ya. Untuk yang hormat kami Bupati atau Sekretaris Bulan itu posisinya itu di sebelah pojok kiri atau di sebelah pojok kanan sebagai misalnya kita sekretaris kita yang membuat suratnya itu, Mbak. Oke. Terima kasih, Mbak. Surat organisasi ya, Ilham? Iya, Mbak. Oke. Untuk surat organisasi itu, ini Mbak contohkan satu ini karena kalau di surat dinas biasa itu kan hanya ada satu kan yang tanda tangan, misalnya direktur atau kepala humas atau apa. Nah, kalau organisasi itu biasanya setidaknya itu ada 2. Jadi di sebelah kanan, di sebelah sini kalau surat ya. Ini misalnya Mbak buat di sini. Nah, di sebelah sini ada sekretaris panitia. Sekretaris panitia lengkap dengan nama dan NPM-nya. Setelah itu di sebelah kiri ada bupati lengkap dengan nama dan NPM-nya. Kalau misalnya untuk surat yang utuh nanti Mbak kasih tahu, nanti Mbak kasih contohnya. Jadi kalau untuk organisasi itu setidaknya ada 2 itu, ada sekretaris panitia dan bupati. Apakah bisa menjawab sudah menjawab pertanyaan tadi? Terima kasih, Mbak. Oke, lanjut. Mbak izin bertanya. Ada lagi? Siapa, Dek? Wahyu, Mbak. Oh, oke, lanjut. Wahyu. Baik, Mbak. Ini sedikit membahas yang disampaikan Kak Denis kemarin ya, kalau nggak salah. Yang pertama yang ingin saya bahas itu masalah kop surat. Nah, di mana kop surat Mbak tampilkan tadi bahwasanya dari lembaga tertinggi maupun lembaga terendah itunya full semua atau ditebalkan semua. Sedangkan penjelasan tadi itu yang full itu hanya lembaga yang saja. Panitia. Oh ya, oke. Oke, Mbak akan menjawab pertanyaan dari Wahyu tadi. Sebenarnya iya benar. Ini Mbak yang salah ya. Mbak yang ngasih PPT-nya. Sebenarnya yang harus di-bold itu yang panitia pelaksananya saja. Nah, untuk kementerian sampai himpunan itu tidak. Jadi, yang kita bold, yang di kop, itu cuman siapa maksudnya itu siapa yang menyelenggarakan begitu. Jadi ini nanti Mbak kasih contoh surat yang fix lah. Oke, terima kasih Wahyu telah mengingatkan. Mbak juga lupa ini tadi. Lanjut. Apakah sudah menjawab tadi pertanyaan dari Wahyu? Mana Wahyu? Oke, sudah Mbak yang bagian itu. Tapi ada satu lagi nih Mbak. Ya. Ini masih di bahasan Kak Denis. Katanya untuk tanda tangan itu sekretaris kepanitiaan itu tidak perlu dimasukkan katanya. Cukup sama kantor saja gitu. Nggak usah sekretaris kepanitiaan atau cukup ketua kepanitia saja gitu. Itu gimana Mbak? Kan kalau ya. Apa? Lanjut. Ya kan kadang kalau surat yang dikeluarkan dari HIMAP itu kan ada 4 tanda tangan biasanya ya. Bupati, ketua panitia, sekretaris panitia, sama koordinator prodi gitu. Nah, kata Kak Denis nggak usah pakai sekretaris. Itu gimana Mbak? Oke, Mbak mau menjawab ya langsung pertanyaan dari Wahyu. Untuk itu Dek, sebenarnya itu tidak jadi masalah Dek. Yang pertama itu kemarin Mbak pernah jadi Kestari POIP ya tahun 2019 itu Mbak tidak pakai sekretaris panitia karena alasannya terlalu banyak tanda tangan. Nah jadi itu yang perlu kemarin itu yang di sebelah kanan, di sebelah sini ya. Nah di sebelah kanan sini itu langsung ketua panitia, langsung ketua panitia. Di sebelah kiri itu ada bupati, ada koordinator prodi dan ada wakil dekan di sebelah sini. Nah, jadi kalau misal terlalu banyak tantangan seperti itu, kita tidak perlu tantangan sekretaris lagi. Nah, kalau misalnya kita hanya tanda tangannya itu sampai di bupati, Dek. Nah, kalau tanda tangannya sampai di bupati, perlu sekretaris panitia. Jadi, sekretaris panitia di sebelah kanan, ketua panitia di sebelah kiri, dan mengetahui bupati di tengah. Kalau sampai di bupati. Jadi, masih perlu itu sekretaris panitia itu.
Seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Wahyu? Oke Mbak, sudah kayaknya sudah sedikit dipahami gitu. Ya, kalau tidak, kalau masih bingung, enggak apa-apa, Dek, ditanya, Dek. Atau lanjut, siapa yang mau nanya? Lanjut dulu. Izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmayanti, Mbak. Kemarin itu kan waktu rapat itu kan, Dinda pernah jadi panitia Sila Maba itu. Nah, Ya. Terus waktu di PMO itu juga dibahas. Nah, ada salah satu DPLK kita itu yang membahas kalau yang di surat itu wajib ada sekretarisnya, Mbak. Soalnya yang membuatnya itu kan sekretaris kan, Mbak, yang ditandatangani itu. Nah, jadi menurut Mbak itu gimana, Mbak? Oke. Soalnya sempat berdebat juga kan di rapat waktu itu. Langsung Mbak jawab ya, Dinda. Gaskan, Mbak. Oke, nah itu jadi sebenarnya Mbak juga tidak berani deh kalau langsung ngomong boleh ada sekretaris. Nah, Mbak kemarin itu sudah konsultasi, diskusi dengan DPLK kita mengenai tanda tangan. Nah, kata DPLK, kalau misalnya tanda tangannya itu sampai bupati, boleh ditambah sekretaris panitia. Itu menjelaskan saja yang mengeluarkan surat maksudnya. Kan ketua panitia itu kan dia menyetujui saja, yang membuat kan sekretaris panitia. Terus yang menyetujui surat itu kan ini ketua panitia yang menyetujui. Nah, yang mengetahui kan bupati. Jadi harus ada sekretaris panitia itu kalau sampai bupati tanda tangannya. Nah, contoh surat yang sampai bupati saja itu tanda tangannya itu surat undangan yang kita tujukan ke organisasi lain, ke hima lain. Nah, itu cukup sampai bupati saja. Nah, kalau perlu tanda tangan koordinator prodi, itu untuk dosen, untuk dekan, untuk wakil dekan. Nah, itu perlu tanda tangan koor prodi. Kalau tanda tangan koor prodi perlu, kita tidak perlu pakai sekretaris panitia lagi, karena suratnya itu setidaknya cuma ada 4 tanda tangan. Terlalu banyak kalau pakai sekretaris. Kalau ada koordinator prodinya, jadi tidak perlu pakai sekretaris lagi kalau ada koor prodi. Jadi begitu. Kata DPLK kita juga begitu kalau Mbak diskusi sama DPLK. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Dinda? Sangat menjawab, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas ilmunya. Oke. Lanjut. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo. Siapa, Dek? Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Itu untuk kop surat yang lembaga yang disingkat itu untuk lembaga apa saja, Kak? Yang disingkat? Yang disingkat mana, Dek? Contohnya itu kan, oh iya, Kak. Oh, Himafi ini? Iya, Kak. Oh iya, oke. Langsung jawab ya. Ya, Kak. Nah, untuk yang disingkat, Himafi saja. Kalau untuk organisasi kita, Himafi saja yang disingkat, karena ini untuk memperjelas sebenarnya itu. Nama organisasi kita itu kan Himafi kan yang dikenal. Ada juga yang organisasi pendidikan biologi, Himap Bio. Jadi misalnya ditulisnya di sini Himape Bio begitu. Yang di dalam kurung. Untuk menjelaskan saja sebenarnya itu, Dek. Tapi kalau misalnya di kop-kop surat di tahun-tahun kemarin juga kita selalu pakai tanda tangan apa itu namanya? Singkatan Himafi ini. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Immanuel? Sudah, Kak. Oke. Lanjut, ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, ini biasanya tuh cewek-cewek yang bakal jadi kerstari, Dek. Mana ini cewek-ceweknya ini? Ayo, Dek, dipersilahkan yang ingin bertanya. Maaf, Mbak, izin bertanya. Oke. Lanjut. Ya, saya Mas Tiani, Mbak. Izin bertanya. Kemarin
Kemarin itu waktu kita pelatihan yang di bagian KOP itu nama kementeriannya itu ditambah dengan riset dan teknologi itu. Sudah? Udah? Ya maksudnya kan untuk yang dicontoh ini tidak ada. Nah itu bagaimana gitu maksudnya? Oke, nah Mbak ini langsung jawab ya. Untuk kementerian kita kan sekarang itu sudah gabung deh antara pendidikan Kemendikbud dan Kemenristek itu udah gabung jadi satu. Jadi itu panjang sekali nama kementerian itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nah itu nama kementerian kita yang sekarang. Jadi kalau misalnya kata Kak Denis itu ditulis kementerian yang baru itu ya, ditulis di sini di atas sekali. Ya ini sebenarnya tuh contoh Mbak kasih contoh surat yang digabung. Kemarin baru Kemendikbud saja karena sekarang itu sudah digabung. Jadi kita nanti sesuaikan dengan kementerian saja, Dek. Kalau yang ini. Terima kasih, Mbak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini Haryadi mau bertanya atau gimana ya? Mic-nya hidup. Ayo Haryadi. Ayo Dek, nanya lah Dek. Yuk Dek, bertanya. Biar ngerti Dek surat kita Dek. Biar tidak salah-salah lagi surat kita nih. Salah terus. Ayo Dek yang mau bertanya. Atau kita langsung praktek saja ya Rani? Iya Mbak, sepertinya adik-adik sudah mengerti dan mungkin bisa langsung praktek nih. Oke, ini Mbak ada tugas untuk kalian. Langsung dipraktekkan ya. Yang tidak pakai laptop itu ditulis di buku. Tulis di buku. Belum ngasih contoh ya. Contoh surat yang benar. Bentar. Oke, Mbak, ini kasih contoh surat yang dikirim oleh panitia. Nah, jadi ini bentuk kop suratnya. Ini sebagai contoh saja. Adik-adik nanti kalian membuat surat ini, surat utuh. Yang tidak ada laptop, silakan tulis di buku. Nah, jadi di sini di sebelah kirinya ada logo UNIP, di sebelah kanan ada logo Himavi. Nah, yang ini kok surat ini Kementerian, UNIP, Fakultas, Himavi. Di sini sebenarnya kurang ya panitia pelaksananya. Jadi panitia pelaksana apa begitu? Sesuai dengan kegiatan. Terus sekretariat dan nomor telepon. Nah, di sini seperti yang Mbak jelaskan tadi, tanggal surat ini harus sejajar dengan nomor surat. Karena di kop surat ini sudah ada Bengkulu ini kan, sudah ada tempat.
Jadi tidak perlu dibuat Bengkulu, koma, tanggal sekian itu tidak perlu. Jadi langsung saja tanggal 29 Juni tahun 2021. Nah, dibuat sejajar dengan nomor surat. Nah, nomor ini boleh no saja, boleh nomor saja, tidak jadi masalah. Hal juga sebenarnya, tapi kalau mau dibuat perihal, fine-fine saja, perihal atau hal. Ini nomor tadi, silakan di screenshot atau dicatat nomor ini. Nanti Mbak kasih tugas ya, cara buat suratnya. Baik. Untuk lampiran, misal kalau misalnya lampirannya tidak ada, Dek, misalnya, jadi lampirannya ini dihapuskan saja setelah nomor langsung hal. Nah, kalau misalnya lampiran kita ada draft acaranya sebanyak 3 lembar. Jadi lampirannya itu titik 2 ditulis TIT GAG lembar, begitu ditulis. 3 lembar. Nah, ini bagian nomor, lampiran, halaman, dan tanggal. Halaman. Nah, yang ini, yang terhormatnya tadi, sesuai dengan yang Mbak kasih tahu tadi ya, alamat yang terhormat, orang yang dituju, dan di tempatnya. Nah, ini dengan yang ini, apa ini, salam pembuka. Nah, ini dengan hormat, hanya H kecil, koma. Jadi, ini isinya yang akan dilaksanakan pada. Nah, di sini setelah pada ini titik 2 ya. Ini Mbak yang ngasih tahu kan, Rani. Yang benar itu titik 2 ya, Dek. Yang akan dilaksanakan pada titik 2. Mbak juga keliru loh. Oke, yang akan dilaksanakan pada titik 2 di sini, hari, tanggal, waktu, tempat. Setelah itu, ini penutup isi surat. Demikian surat ini kami buat atas perhatian dan pengertian saudari. Kami mengucapkan terima kasih, hormat kami. Setelah itu tanda tangan. Tanda tangan panitia pelaksana, di sini ada sekretaris, di sini ada ketua panitia, menyetujuinya bupati, mengetahuinya koor prodi. Silakan di screenshot, nanti Mbak kasih tugas. Oke. Susah lagi. Nah, ini tugas ya, silakan dibuat dulu. Mana sih? Salah buka, ya. Nah, ini tugas kalian. Buatlah satu surat undangan yang ditujukan ke Koordinator Prodi Pendidikan Fisika untuk menghadiri dan membuka acara pembukaan POIP Ek-Ek-Triplus 2021. Ini surat undangan. Silahkan dibuat. Ini ada batas waktunya nggak, Mbak? Dibatasi tidak, yo? Terus tadi ada yang nanya untuk kop suratnya itu dikasih atau enggak? Kop surat, oh dikasih. Kalau untuk logo yang ditulis di buku, logo buat saja di sini. Misalnya bulat, logo Unip. Setelah itu di sini bulat, dibuat tengahnya logo Himafi begitu. Kalau yang ditulis di buku. Kalau yang di laptop harus dibuat lengkap. Nanti Mbak tunjuk 1 orang, atau 2 orang, atau 3 orang, atau 4 orang untuk share screen tugasnya. Oke. Mbak mau tanya, Mbak. Ya. Tugas yang tadi ditujukan kepada siapa, Mbak? Kaprodi? Yo, Kaprodi kita. Ini panitia pelaksanaan apa? POIP, Dek. Panitia pelaksana POIP ini nah, ada POIP Ek-Ek-Triplus 2021. Ini nama panitia pelaksananya ya. Jadi yang kalian buat itu undangannya itu menghadiri dan membuka acara. Menghadiri dan membuka acara yang kalian buat. Sesuai yang tadi ada pembukaan, ada isi, ada penutup surat, ada tanda tangan.
Oke, Mbak. Maaf Mbak, ini kayaknya share screen-nya nggak jalan. Oh, alah. Oke, bentar. Share screen ulang. Share screen yang PPT udah jalan, Dek. Iya Mbak. Ini kelihatan enggak? Nah, kelihatan. Oke. Dibuat sekarang ya ini. Kak, Ya, Dek. Kak, ya, kamu buat surat. Terus katanya tadi kopinya mau dikasih. Itu bikin sendiri atau dapat dari panitia ya, Kak? Bikin sendiri. Oh, oke. Kalau yang ada yang bingung, enggak apa-apa, Dek, tanya, Dek. Misalnya, Cak Mano buat yang garis ini hitam. Boleh. Oke. Untuk batas waktunya 10 menit ya, Dek. Ditunggu.
Oh iya, untuk tema itu dikosongkan saja dulu ya. Itu kan ada sehubungan akan dilaksanakannya dengan tema itu, temanya dibuat titik-titik saja.